Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas TBLA 2026 Q1. Ya, jadi kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekarang untuk TBLA kita lihat dulu untuk reward bagian dividennya dulu. Ya, di sini kita lihat memang untuk reward bagian dividen ini jelas ya. Dari tahun 2007 sampai terakhir ya 2024 gitu. Nah, jadi perusahaan yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Yang terpenting adalah 3 tahun ke belakang. Ya, perusahaan itu buat saya wajib bagi dividen karena apa? Karena artinya perusahaan tersebut dia terbukti profit ya dan punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi untuk TBLA yang sepertinya kita layak untuk dilihat lebih lanjut. Sekarang kita lihat dulu untuk kas tarakasnya. Ya, nah ini kita harus lihat kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Nah, di sini untuk posisi kasnya dia turun 61,9 miliar, turun 12%. Ya, nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke ekuitas, langsung pilih ke saldo labanya ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya, karena ke saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Nah, jadi si TBLA sampai 2026 Q1 ini telah profit sebesar 7,2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya gitu, jadi perusahaan ini saya rasa baik gitu ya, bagus karena apa, saldo labanya positif dan dia juga rutin bagi dividen. Gitu, jadi keuntungannya nyata, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Nah, berikutnya kita langsung pilih ke ekuitas pemilik untuk melihat rasio dasar ya, valuasi dasarnya PBV-nya. Ini kita pindahin dulu. Di sini kita lihat dulu untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 3,1. Artinya apa? TBLA ini telah profit sebesar 3,1 kali modal awalnya. Ya, contohnya modal 1 miliar telah profit 3,1 miliar di luar dividen. Ya, jadi ini bagus, sudah balik modal juga, nilainya udah di atas 1. Nah, secara PBV ini cukup murah di 0,46. Jadi potensi profitnya 117% ya, tinggi. Kalau dia mencapai ke book value-nya di 1.579 ya. Sekarang di 30 April ya, per 30 April harganya 725. Ya, dan juga dia udah dihargai di bawah saldo labanya ya di 0,6 gitu. Jadi memang secara PBV ini memang cukup murah. Nah, berikutnya kita ke laba rugi. Ya, langsung pilih ke pendapatannya dulu untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini kita lihat untuk pendapatan ini tumbuh ya 486 miliar, tumbuh sekitar 8,6%. Gitu. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal ya. Nanti kita dapat laba bruto yang ini nilainya untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Nah, di sini GPM-nya 17% ya. Artinya kalau teman-teman yang jual barang 100.000 itu ambil profit kotornya 17.000. Ya, makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersihnya. Ya, laba bruto nanti kan dikurangi oleh beban operasional, dan operasional beban pajak, nanti kita baru dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi. Ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat untuk laba brutonya dia tumbuh juga ya, bagusnya 66,3 miliar, tumbuh 6%. Laba bersih juga tumbuh tipisnya 1,1 miliar, ya 0,4%. Nah, secara PR ini cukup murah. Ya, ini di bawah 5 nih, gitu ya. Dia di 3,9 gitu. PR itu adalah jumlah waktu dalam satu tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli TBLA di PR, katakanlah ini 4 ya, dilakukan pembulatan, berarti holding period setidaknya untuk 4 tahun. Ya, gitu. Jadi ini saya rasa secara PBV dan PR ini cukup murah. Ya, gitu. Ini peluang menarik. Gitu, biasanya kadang jadi ingat Pak Lo Keng Hong ya, biasanya kadang beliau cari yang PR-nya rendah, PBV-nya rendah, gitu ya, paling basicnya seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat ke ini ya, ke penerimaan kasnya di laporan arus kasnya. Ya, ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Di sini penerimaan kas tumbuh 1,1 triliun ya, tumbuh 24%. Ya, penerimaan kasnya juga naik ya, ini bagus nih. Dari sebelumnya 84 sekarang 97. Gitu ya. Jadi contohnya teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 97 juta. Nah, 3 juta sisanya yang kurang itu berubah jadi piutang nanti harus ditagih. Nah, kalau sebelumnya ini kan jadi ada piutang yang lebih besar yang harus ditagih. Gitu. Jadi si penerimaan kas harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ya. Nah, sekarang penerimaan kas ini uang yang dikumpulkan digunakan untuk bayar operasional dulu, nanti kita dapat net CFO. Ya, yang ini nilainya. Gitu. Nah, ini wajib positif. Ya, kenapa wajib positif? Gitu. Karena kalau dia positif artinya bisa menghasilkan uang tunai. Gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan negatif nih. Artinya uang itu habis hanya untuk bayar operasional aja. Bayangkan uang dikumpulkan 4,7 triliun untuk bayar supplier dan karyawan aja ini udah 5 triliun. Kok udah kurang uangnya? Gitu ya. Jadi kalau uangnya kurang nanti akan mengerus kas dan nanti akan berpotensi untuk mengambil pinjaman. Gitu ya. Jadi harus hati-hati
gitu ya. Kalau net CFO berarti ada masalah di arus kasnya gitu. Jadi bedakan dengan profit. Ya kalau profit itu sifatnya dia akrual gitu ya, simpelnya cuma dicatat di atas kertas saja. Tapi cash ini yang memvalidasi si laba ruginya, bener nggak ada uangnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya bisnis kan pasti relate ya gitu. Kenapa ya buka usaha punya bisnis kok berasa nggak dapat untung gitu, nggak ada uangnya gitu, uangnya habis untuk bayar utang dan seterusnya. Nah itu maksudnya di situ gitu. Ini kan uangnya habis untuk bayar operasional ya untuk periode sebelumnya. Kalau sekarang ini udah perbaikan ya, jadi ini bagus, udah perbaikan kinerja dari sisi net CFO. Nah untuk aktivitas ekspansi usaha di sini lainnya negatif, artinya perusahaan cenderung berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Nah cuman kalau nilainya negatif sama, hampir sama seperti ini gitu ya. Asumsinya kalau saya biasanya lebih ke cenderung ke maintenance saja ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat untuk aktivitas pendanaannya. Di sini nilainya, nah ya yang sekarang nilainya negatif ya. Kalau sebelumnya positif. Tadi ya kalau nilai positif itu artinya perusahaan tuh ngambil pinjaman. Kalau pelunasan nilai negatif. Ya kenapa yang sebelumnya ini positif? Ya karena tadi ya operasional nggak nutup, ya perlu ekspansi juga gitu. Jadi perlu pinjaman. Gitu. Kalau enggak kasnya habis. Gitu. Maka di sini juga ada peran kas tara kas ya. Jadi perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah, kalau yang sekarang enggak. Ya jadi kalau sekarang ini polanya plus min dan ada peran kas tara kas ya. Jadi tetap perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya ya untuk membiayai ekspansi dan juga untuk pinjaman ya. Meskipun dia ini mayoritasnya dibantu oleh dari net CFO. Ya jadi secara arus kas ini sebenarnya sudah membaik ya, sudah bagus gitu meskipun nggak ada surplus ya, belum ada surplus gitu. Nah berikutnya kita lihat ke aset lancarnya dulu ya untuk melihat solvensi dan likuiditas ya, resiko bisnisnya. Sini kita pindahin dulu ya. Oke, di sini kita lihat liabilitas jangka pendek ya, yang ini nilainya. Oke, di sini kita lihat ya, di sini rasio lancarnya lumayan bagus ya di 1,2 gitu. Cuma rasio kas ini tampak lemah ya di 0,04 gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada masalah sama bisnis ini uang kasnya posisinya berbahaya, akan bergantung dengan pinjaman gitu. Kenapa? Karena kewajiban depan matanya ini kan 12,6 triliun, uang di dompet 442 miliar. Gitu. Jadi secara cash ini agak kurang. Tapi kita lihat ke short term debt-nya ya. Nah, ini utang bank jangka pendek. Terus cuman satu ya ini sama utang bank jangka panjang. Pinjaman diterima. Ya kita ambil ini aja lah, utang banknya aja deh. Ya, dua ini aja ya. Oke. Di plus 83%. Nah, di sini kita lihat ya tuh, rasio kas terhadap short term debt-nya di 0,04. Ya. Nah, jadi apa? Kita utang depan mata dengan bunga yang harus dilunasi kurang dari setahun itu 10,1 triliun. Uang di dompet 442 miliar ya. Ini over leverage gitu. Ini kondisi yang berbahaya gitu karena likuiditasnya kurang gitu ya. Maka ini mungkin saya baru ingat. Jadi si tabel ini jadi memang ya PBV rendah, P rendah gitu ya karena mungkin ada masalah likuiditas. Ya ini resiko sangat tinggi yang seperti ini. Ya, jadi bisa jadi value trap gitu ya karena ini ya harus dilihat aja nanti ya kalau pas RUPS atau mungkin pas public expose gitu ya, utang untuk manajemen pembayaran utang jangka pendeknya gitu ya. Ini resiko sangat tinggi sih saya rasa ya. Lalu untuk lihat jangka panjangnya kita pindahin dulu. Daerah tingginya di 2,23 gitu. Berikutnya untuk long term debt to equity-nya di sini kita ambil utang bank jangka panjangnya aja ya. Nah, ini juga long term debt to equity di atas setengah ya di 0,8 gitu. Jadi untuk secara cash flow memang udah ada perbaikan gitu ya. Cuma untuk secara likuiditas ini resiko tinggi ya. Gitu ya, untuk jangka panjangnya ini resikonya juga agak tinggi ya, udah di atas setengah gitu. Ini over leverage gitu ya. Saya izin mention Pak Luki ya gitu. Jadi ini harus hati-hati gitu ya karena ini ya tadi ya dijualnya murah gitu, terlihat menarik, tapi ternyata kalau kita lihat ini takutnya yang seperti biasanya PKPU gitu ya, gitu dari polanya seperti ini. Nah, jadi tabelnya setelah saya pindahkan gitu ya, perusahaan ini saya rasa ya secara riwayat pembagian dividen ini adalah perusahaan yang bagus ya, jelas gitu. Pembagian dividennya ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo laba juga positif setelah profit 3,1 kali modal awalnya ya. Nah, PBV juga cukup murah di 0,46, potensi profitnya 117% kalau mencapai ke book value-nya.
ya, terus juga PER juga rendah ya di 3,96. Cash flow juga tampak bagus ya dan terlihat membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Cuman harus diwaspadai untuk di masalah di likuiditas dan solvensinya. Ya gitu. Memang di sini total debt agak turun tipis ya, cuman kalau lihat likuiditas ini resiko sangat tinggi. Ya, solvensi juga tinggi ya. Jadi yang tadi udah saya bahas tadi disinggung di di bagian tadi likuiditas dan solvensinya ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk TBLA ya. Dan saya selalu sampaikan ya untuk teman-teman kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, naik turun besok gimana, lusa gimana saya nggak tahu ya, itu mekanisme pasar aja ya. Dan juga untuk valuasinya pakai PBV dan PR sederhana. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Oke, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.